Cara makan dan olahraga yang Koko bagikan adalah lifestyle yang Koko sendiri jalani yang berhasil membuat Koko turun berat badan hingga 15 kg dengan tetap makan makanan yang Koko suka tanpa stres dan tanpa tahan lapar. Halo teman-teman, selamat datang lagi di kelasnya Koko. Koko lagi seneng banget karena semakin banyak teman-teman yang dapat semangat dan ilmu baru tentang diet yang sehat dari episode-episode sebelumnya. Nah, sejauh ini kita udah bahas konsep-konsep untuk diet fat loss yang sehat. Dan di episode 8 ini kita akhirnya akan bahas praktek diet sehat. Sekaranglah waktunya kita mempraktekkan langsung konsep yang kita udah mengerti tentang diet sehat. Nah, kali ini Koko akan bahas dua hal. Pertama, pola makan, dan kedua, pola olahraga. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir karena setelah nonton, kamu bisa mulai mempraktekkan diet with Koko. Teman-teman, untuk pola makan, kita harus ingat beberapa konsep yang udah dibahas di episode-episode sebelumnya. Yang pertama, wajib defisit kalori 70-80% TDEE atau dikurangi 400-500 kalori dari TDEE per harinya. Yang kedua, protein harian lebih dari atau sama dengan 1,2 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, konsumsi serat dari sayur dan buah-buahan. Nah, menggabungkan ketiga konsep ini, kira-kira makannya harus gimana sih? Koko akan jawab dengan pengalaman Koko aja ya. Koko makan 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Terus target total kalori harian itu Koko berusaha bagi rata untuk 3 kali makan. Misalnya Koko target sehari 1800 kalori. Jadi Koko berusaha bagi rata seperti ini. Tujuannya adalah supaya saat diet itu tetap kenyang seharian dan gak lemes. Makan dengan jumlah cukup dan dengan jadwal yang teratur juga baik buat pencernaan. Nah, 600 kalori itu isinya apa aja sih? Kalau Koko 200 kalori untuk karbohidrat, 300 kalori untuk protein, dan 100 kalori untuk buah dan sayuran. Jadi kalau untuk satu kali makan, kira-kira isinya adalah nasi 1 mangkok, protein kayak daging atau kacang-kacangan atau tahu atau tempe, dan beragam tumis sayuran hijau atau buah. Nah, Koko sendiri sering memperkirakan porsi atau berat dari makanan yang Koko makan buat tracking kalori dan protein supaya tepat. Tapi ya Koko juga kadang-kadang males sih untuk ngitung kalori makanan. Jadi kalau Koko lagi gak sempet ngitung kalori setiap makan, atau kalau Koko lagi makan di luar, Koko suka menggunakan metode quarter half. Artinya 1/4 piring untuk karbohidrat, 1/4 piring untuk protein, dan setengah piring untuk sayur dan buah-buahan. Metode ini gampang banget karena hanya dengan visual kita bisa memperkirakan porsi yang tepat untuk masing-masing jenis makanan kita supaya seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan harian kita. Nah, Koko sendiri waktu menjalani diet setelah mengerti konsep dan trik ini jadi lebih tenang dan guilt free ketika makan. Dengan konsumsi makanan dengan jumlah dan jenis yang tepat, kita juga nggak akan ada keinginan ngemil yang berlebihan. Nah, sebenarnya yang terbaik untuk diet sehat adalah kita masak sendiri. Karena selain lebih hemat, kita juga bisa mengatur bahannya dan menghindari zat-zat aditif yang kurang baik. Selain itu, kita juga bisa timbang sebelum masak untuk lebih akurat men-track kalori dan proteinnya. Tapi walaupun udah mengerti konsep dan trik ini, Koko juga suka bingung sih kalau setiap hari harus mikirin harus masak apa. Kadang Koko juga nggak punya waktu untuk masak. Jadi buat kamu yang bingung juga untuk memulai, Koko udah siapin contoh meal plan atau rencana menu mingguan yang bisa kamu download gratis dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman menyusun meal plan kalian sendiri sesuai kebutuhan dan makanan kesukaan kamu. Dengan meal plan ini setidaknya kamu nggak usah lama-lama mikir harus masak apa atau beli makan apa. Jadi kalau kamu mau meal plan ini bisa klik link di description ya. Nah, kita masuk ke bagian 2 ya teman-teman. Untuk pola olahraga, kita harus ingat lagi konsep di episode sebelumnya.
kita perlu olahraga aerobik dan anaerobik. Di video sebelumnya, Koko udah spill sedikit tentang pola olahraganya Koko kan? Seperti ini. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang belum nonton video Koko sebelumnya. Koko review sedikit ya. Contoh olahraga aerobik adalah jogging, bersepeda, dan berenang. Cirinya adalah olahraga yang tidak intens dan bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Kalau anaerobik contohnya adalah angkat beban, lari sprinting, dan lain-lain. Ciri olahraga anaerobik adalah olahraga yang intens dengan tiap setnya hanya bisa dilakukan sebentar. Nah teman-teman, dalam diet fat loss yang sehat, kita mutlak butuh dua-duanya. Karena kita perlu bukan hanya untuk membakar kalori, tapi juga perlu mempertahankan massa otot. Nah, kalau Koko biasanya di hari Selasa sama Kamis ini aerobik. Koko biasanya jogging pagi atau sore keliling kompleks, atau kalau sempet Koko juga suka berenang. Gak perlu lama-lama, sejam juga cukup. Kalau hari Senin, Rabu, sama Jumat, Koko biasanya melakukan weight training atau latihan beban. Latihan beban sendiri adalah jenis olahraga yang fokus pada penggunaan beban, baik beban tubuh sendiri atau alat bantu. Apa aja sih yang termasuk latihan beban? Kalau kalian pernah lihat alat-alat di gym, nah olahraga di gym dengan menggunakan alat-alat itu termasuk latihan beban. Tapi nggak cuma yang pakai alat aja loh. Gerakan-gerakan seperti push up, sit up, plank itu juga termasuk latihan beban. Tapi kalau kalian pikir untuk olahraga anaerobik itu harus ke gym, kalian salah loh. Ada banyak gerakan latihan beban dan olahraga anaerobik lain yang bisa dilakukan di rumah aja. Emang sih kalau ke gym itu banyak pilihan latihan beban yang bisa dilakukan. Tapi yang mau Koko share di sini adalah anaerobic exercise yang bisa dilakukan di rumah aja. Contohnya adalah gerakan push up, sit up, squat, plank, dan lain-lain. Jadi meskipun kamu nggak punya alat beban seperti dumbbell, tetap bisa melakukan weight training di rumah. Selain weight training, untuk anaerobik, Koko juga biasanya melakukan high intensity interval training atau biasa disingkat HIIT. Apa itu HIIT? HIIT adalah satu set sesi olahraga yang menggabungkan berbagai gerakan dengan cepat dan intens. Dengan melakukan olahraga ini, kita membakar kalori dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jadi, HIIT ini pilihan yang tepat banget untuk orang-orang yang sibuk. Olahraga ini juga bermanfaat untuk mempertahankan massa otot. Tapi perlu diingat bahwa olahraga jenis ini adalah olahraga yang cukup intens, berat, dan cepat membuat kita capek. Jadi kalau kamu baru mengenal olahraga ini dan tertarik untuk mencoba, jangan dipaksa kalau nggak kuat ya. Nah, buat teman-teman semua, Koko juga udah siapin contoh workout plan mingguan yang bisa kalian ikutin, terutama untuk anaerobic exercise. Untuk aerobic exercise, pilihannya lebih bebas sesuai dengan olahraga favorit kalian. Koko akan sharing juga video-video rekomendasi Koko untuk kalian bisa ikutin dengan mudah banget di workout plan yang Koko buat dengan gratis. Jadi teman-teman gak usah bingung harus olahraga seperti apa ya. Kalau kamu mau workout plan ini bisa klik link di description juga. So, Koko berharap meal plan dan workout plan yang Koko buat bisa membantu kalian menjalani diet fat loss yang sehat bareng Koko. Cara makan dan olahraga yang Koko bagikan adalah lifestyle yang Koko sendiri jalani yang berhasil membuat Koko turun berat badan hingga 15 kg dengan tetap makan makanan yang Koko suka tanpa stres dan tanpa tahan lapar. Nah, jadi sekarang udah siap kan untuk benar-benar mempraktekkan diet with Koko? Kalau kamu udah sampai sejauh ini, tinggal satu yang kurang, yaitu mulai menjalani dengan bahagia dan konsisten. Nah, gimana caranya untuk bahagia dan konsisten? Koko akan bahas di episode berikutnya ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan stay tune.